Siang Bu, nama saya Vivi Agustiasari, NPM 1915310872. Saya dari kelas 6 reguler 2 kluster 2 KIF. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester saya. Yang pertama itu ada, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Jadi kalau menurut saya, tujuan dari pemasaran pariwisata itu mungkin salah satunya untuk menarik wisatawan yang ingin berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata tersebut, dan mungkin untuk mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung juga, mungkin dalam beberapa tingkat baik lokal, regional, ataupun mungkin kayak nasional, dengan tujuan yang terpenting yaitu untuk mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung. Dan yang kedua itu bagaimana sih cara memasarkan objek pariwisata. Jadi mungkin dengan cara membangun identitas desa wisata tersebut, dan mungkin dengan cara menentukan target pasar dan menetapkan harga berkunjung. Mungkin juga bisa dilakukan dengan promosi di media-media online. Dan yang ketiga itu ada strategi apa yang digunakan dalam memasarkan pariwisata. Mungkin strategi yang digunakan dalam memasarkan pariwisata bisa seperti saya segmenting, targeting, positioning, branding, dan selling. Dan yang keempat itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Jadi mungkin bauran pemasaran pariwisata itu biasanya digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata tersebut yang dapat diukur dengan 7 variabel, yaitu seperti kayak produk, price, promotion, place, people, physical, evidence, dan proses. Dan yang kelima itu ada, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-komersi dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dalam potensi pariwisata. Jadi Indonesia juga melalui berbagai cara, mungkin seperti mengenalkan wisata tersebut, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ingin berkunjung mungkin dari mancanegara. Dan yang keenam itu, tentukan satu pilihan sebuah objek wisata. Dan objek wisata yang saya pilih yaitu air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso, tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Airnya sejuk dan mengucur deras membentuk garis vertikal dari ketinggian 120 meter. Objek wisata air terjun yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut masyarakat setempat, nama Sipiso-Piso artinya pisau atau piso. Melewati 1000 anak tangga yang berliku tersebut akan memakan waktu sekitar 1 jam hingga ke dasar air terjun. Selama perjalanan jangan lupa mengabadikan momen dengan berfoto ya, sehingga rasa lelah tak akan terasa. Untuk sampai ke air terjun Sipiso-Piso harus menyusuri jalan setapak yang menikung dan curam. Di sepanjang jalan banyak tersedia pondok, jadi tak perlu khawatir bila hujan atau ingin beristirahat melepas lelah di perjalanan. Menuju air terjun Sipiso-Piso dibutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam dari kota Medan dan sekitar 24 km dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Tanah Karo. Anda juga bisa menggunakan transportasi umum dari Terminal Medan menuju Kabanjahe atau menyewa kendaraan bermotor. Tak hanya wisatawan domestik, wisatawan asing banyak yang mengunjungi air terjun Sipiso-Piso ini, seperti dari Belanda, Malaysia, dan Prancis. Beberapa fasilitas di air terjun Sipiso-Piso cukup memadai, seperti tersedianya lahan parkir dan warung makan. Toko souvenir juga sudah tersedia di air terjun Sipiso-Piso untuk wisatawan saat ini. Baik Bu, demikian jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.